Oke, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita ada sesi webinar. Ini kerjasama antara Ika Prama Crypto Club, Ika Prama Financial Club, dan Ika Prama Supply Chain. Ini adalah sesi ketiga webinar yang kita mulai lakukan di tahun ini. Hari ini kita ada dua sesi sebenarnya. Sesi pertama itu ada highlight sedikit mengenai Crypto Market Insight di 2022. Bagi teman-teman yang main di kripto pasti ngerti banyak fluktuasi saat ini yang terjadi, volatilitas yang luar biasa, apalagi sejak adanya perang ya, Rusia, Ukraina dan sebagainya, yang bermain pasti ngerti banget. Nah, kesempatan hari ini kita akan diajak oleh Mr. Gabriel Ray, CEO dari Thrift, untuk share mengenai market, bagaimana insight-nya di kripto. Kemudian mungkin selanjutnya nanti akan dibahas mengenai blockchain development dan application di industri. Nanti akan dibawakan oleh CEO sekaligus CTO dari GDB Labs, Mr. Only. Saya sendiri Yudi, saya mewakili Bu Ida Yuda, Vice Rector Universitas Prasetya Mulia, yang kebetulan hari ini nggak bisa datang karena urusan pribadi. Jadi saya akan membantu take over sesi ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mulai. Saya akan persilakan ke Mr. Gabriel Ray untuk start share presentation mengenai Crypto Market Insight 2022. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Pak. Thank you. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, sebelum saya mulai, seperti pepatah bilang, izinkan saya memperkenalkan diri saya, karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Yang kenal aja belum tentu sayang, apalagi kalau tak kenal. Jadi nama saya Gabriel Reiner, saya CEO dari Thrift and Veris. Thrift is one of the oldest and the largest exchange in Indonesia right now, baik dari on data on Bapepti dan lain sebagainya. Kita sudah beroperasional dari 2015, jadi tahun ini menginjak tahun ke-7 kita. Dan saya sendiri, saya bermain kripto dari 2013-2014an ya. Jadi kalau dibilang pengalaman, ya pasti ada yang banyak, beberapa orang yang lebih berpengalaman daripada saya. Tapi kalau menurut saya pribadi, ya di pengalaman saya 8 tahun di dunia kripto ini, menurut saya sudah cukup lah. Dan hari ini saya mau share nih sama teman-teman, apa sih kecut manisnya di dunia kripto? Kan nggak ada yang manis terus, pasti ada kecut manisnya. Apa yang bisa kita gain dari sini kan? Dan juga menurut saya yang paling penting ya, jujurnya paling penting, how do we make profit from crypto in the end? Karena jujur kan, kalau sebagus apapun teknologinya, kalau in the end itu nggak bawa cuan, nggak bawa something buat kita. Halo, kelihatannya putus ya? Setuju kan? Sebagai contoh, kami pertumbuhan nasabahnya biasa aja. Teman-teman kira-kira walaupun teknologinya bagus, mau nggak beli sahamnya? Pasti nggak mau, karena in the end kita bahas lagi, it's about money, it's about cuan gitu. Nah, hari ini kita mau share, saya mau share pengalaman saya. What is the current condition of crypto market right now? Terus kemudian apa yang bisa kita gain dari sini? Makanya izinkan saya untuk share screen saya. 1 menit. Oke, untuk PowerPoint saya kelihatan ya? Ya. Oke, jadi sekarang kita tahu bahwa kripto mengalami penurunan harga. Kita lihat sebenarnya apa sih yang terjadi di market saat ini? Apakah it's the right time to buy? Kita akan melakukan berbagai pendekatan dari on-chain dan lain sebagainya. Dan data ini data aktual, jadi kita akan melakukan analisa bukan dengan berandai-andai ya. Jadi kita akan melakukan pendekatan yang dari namanya sentimen pasar, karena crypto is market with fully dependent on sentiment. Saya 8 tahun main di crypto itu market yang sangat gampang dipengaruhi oleh sentimen. Nanti kita akan bahas, kemudian kita bahas dari on-chain dan technical analysis.
Nah, kemarin sepanjang 2021 as a gambaran saja, kripto itu sudah melampaui emas baik dalam media publikasi dan juga liputan di media. Jadi 2021 kemarin memang menjadi the year of crypto ya, benar-benar mainstream. Dan ini yang cukup menarik bagi saya. Selama saya bermain kripto ya, 8 tahun ini saya bermain kripto. Ketika harga kripto mulai menaik, it's always goes in rhythm within social media. Jadi belum pernah ada harga kripto itu naik, tapi tidak dibarengi dengan sosial media. It's always start with social media dulu. Ketika cuitan itu mulai banyak, ketika post di FB dan IG itu mulai banyak, ketika di Reddit itu postingan itu mulai banyak, maka di saat itu kripto akan mulai naik. Dan it's always happening in the past 8 years. Jadi selalu. Nah, teman-teman bisa lihat ketika 2021 kemarin, kita pakai data akhir tutup tahun ya, jumlah Bitcoin itu bertambah, diskusinya bertambah 881.000 di sosial media, itu bertambah year on year ya. Terus kemudian yang paling unik itu bukan Bitcoin ternyata yang paling populer, ternyata Shiba Inu, koin meme yang out of nowhere itu bisa tiba-tiba dari discussion dari sosial media itu sampai hampir 10 kali lipat, 12 kali lipat lebih daripada Bitcoin. Bahkan yang interesting Shiba Inu itu menjadi koin yang paling populer di platform Thrift sampai 4 sampai 6 bulan mengalahkan Bitcoin. Jadi bayangkan how great crypto market is. Jadi benar-benar decentralized dan investor itu bisa mengatur pergerakan market. Jadi inilah fenomenal yang benar-benar terjadi di dunia kripto. Nah, ketika kita melihat ada upticking di sosial media, itu harga pasti akan mulai naik. It's always been happening. Nah, begitu juga ketika sosial media itu mulai turun seperti sekarang, teman-teman bisa lihat cuitan turun, Reddit turun, dan lain sebagainya, maka otomatis harga akan juga ikutan turun. It's always goes in a rhythm. Jadi salah satu metrik untuk kita melihat kondisi pergerakan market saat ini, kita lihat dari sosial media. Dan di 2021 kemarin, kita juga melihat bahwa NFT is one of the main growth in crypto ya. Saya percaya NFT kemarin juga membantu pertumbuhan kripto baik di Indonesia dan di luar negeri, karena orang yang bermain NFT otomatis mereka harus pegang kripto, karena untuk bayar fee blockchain dan lain sebagainya they have to own crypto to play NFT gitu. Dan NFT sendiri teman-teman bisa lihat udah bertumbuh hingga 300% lebih dari 2021. Nah, ini yang cukup unik menurut saya. Ini beberapa data koin yang ada di platform Thrift saat ini ya. Jadi sepanjang penutupan tahun 2021 kemarin, Pak Gabriel, ini kelihatannya slide-nya masih slide 1 loh, kalau di tempat saya. Udah gerak? Atau saya yang salah nih? Saya share ulang deh. Sorry. Kelihatan, Pak? Nah, sekarang udah kelihatan yang trending cryptocurrency in 2020. Nah, ya ini tadi yang saya bahas. Ternyata Shiba is leading in social media ya kan. Ternyata kenaikan diskusi Shiba itu lebih ramai 10 kali lipat daripada Bitcoin, dan itu akhirnya juga yang membuat Shiba itu koin yang paling populer di Thrift sampai 4 sampai 6 bulan mengalahkan Bitcoin. Jadi koin meme itu, bayangkan koin berbau anjing seperti Shiba dan Doge itu mengalahkan Bitcoin. Ya, itulah market crypto. No one knows ya. Ini kelihatan, Pak, sekarang saya ganti screen ini. Enggak, jadi yang kita dilihat itu masih layar PowerPoint-nya aja. Jadi slideshow-nya nggak ada satu. Kalau ini ganti? Enggak, ini masih trending cryptocurrency 2021. Kok aneh ya, sebentar. Share-nya full screen ya tadi ya? Iya, full screen saya. Saya coba share ulang ya. Mungkin itu pergi ke second screen kali, outputnya. Oh, outputnya pindah ke screen yang kanan ya berarti ya? Harusnya enggak sih. Ya, ini ada yang tanya apa boleh bisa full slideshow saja katanya. Saya coba share ulang nih. Kalau begini ganti nggak, Pak? Ini udah full slide screen, ini coba, ini udah ganti-ganti. Udah ganti-ganti ya? Yes. Ini market overview, ya.
Ya, oke sip. PowerPoint-nya berarti harus di-restart. Oke, jadi balik lagi ke NFT, kita lihat juga growth NFT itu sepanjang tahun 2021 kemarin growth lebih dari 350% ya. Dan saya rasa ini yang salah satu yang mendorong percepatan adopsi kripto itu adalah NFT. Karena untuk orang bermain NFT, mereka they have to own crypto, mau nggak mau kan. Kalau nggak, mereka nggak bisa main NFT. Dan ini salah satu yang menarik buat saya, karena as a investor, saya personally cuma invest Bitcoin, tapi ternyata sepanjang tahun 2021 kemarin, ini beberapa koin yang terlist ya di dalam platform Thrift, ternyata Bitcoin bukan menjadi top gain sepanjang 2021 kemarin. Teman-teman bisa lihat top gain, jangan lihat yang smart contract ya, karena smart contract ini top gainnya otomatis didominasi oleh venture capital, karena institusional yang masuk dulu. Tapi yang benar-benar murni dari investor yang mereka bisa gain, itu adalah meme coin, Dogecoin. Jadi sepanjang 2021 kemarin, Dogecoin itu return-nya 3.546%. Bahkan ini benar-benar fenomena yang luar biasa, karena kita pernah juga, kalau teman-teman browsing di YouTube-nya Thrift, kita pernah wawancara member Thrift. Ini disclaimer dulu sebelum saya mulai, bukan ajakan untuk membeli, do your own research. Jadi ada satu member Thrift yang kita wawancarai waktu itu, dia masih mahasiswa, tapi dia bisa beli Honda Accord baru sama beli rumah gara-gara kebetulan di 2019 itu dia sempat beli Dogecoin. Nggak sengaja beli Dogecoin, terus dia tutup aplikasinya Thrift. Nah, ketika 2021 dibuka, nilainya sudah naik luar biasa. Nah, itulah fenomena kripto. Ada yang untung luar biasa, ada yang juga yang bisa rugi. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, kenaikan harga itu selalu dibarengi dengan cuitan di sosial media, dan kita lihat bahwa meme coin seperti Dogecoin, Shiba Inu itu leading in the social media. They have like 10 times more than Bitcoin in social media. Jadi the hype in social media untuk koin-koin meme ini 10 kali lipat daripada Bitcoin, dan kita bisa melihat harganya ini juga sama. Sepanjang 2021 meme coin ini ternyata return-nya 3.500%. Jadi bayangkan dari mana gitu. Nah, kemudian yang menarik bahwa kenapa kita need to have portfolio dalam portfolio kita harus punya kripto. Kenapa? Karena kita lihat bahwa semua metrik di kripto ini terus bertumbuh. Salah satunya adalah jumlah pengguna gitu. Jumlah pengguna Indonesia saat ini itu peringkat ke-7 di dunia. Jadi teman-teman kalau lihat di layar, Indonesia merupakan negara pengguna kripto terbanyak nomor 7 di dunia. Dan mayoritas didominasi oleh milenial. Ya seperti kita ini 25 sampai 34 tahun, sama juga user Thrift mayoritas adalah milenial. Nah, dan saya rasa in the next 10 years atau in the next generation, crypto is gonna be more mainstream dari ini. Karena saya izin share ya, berbagi pengalaman pribadi saya nih. Nah, jadi saya di kantor Thrift itu, di kantor Thrift di Surabaya, dari selisih beberapa bangunan itu ada bos sembako. Jadi dia punya gudang besar, dia punya istilahnya tokonya besar, itu distributor sembako, distributor palawija dan lain sebagainya. Saya kenal dia kenal saya, dia tahu bahwa saya kerjanya ada di bidang fintech seperti crypto exchange ini. Terus kemudian waktu itu saya datang ke BCA Prioritas sama istri saya ngurus beberapa hal. Nah, waktu saya lagi di BCA Prioritas ini, terus engkau ini datang, pemilik toko ini, pemilik distributor beras ini datang. Dan tiap orang ini datang ke BCA Prioritas ya, dia mau setor, itu bawaannya bukan kresek lagi, teman-teman bayangin. Jadi dia bawa karung beras. Jadi modelnya itu model orang biasa, celana pendekan, kaosan, tapi tiap datang ke BCA Prioritas, dia setor, itu bawaannya bukan kresek lagi, bawa karung beras itu banyak gitu, dan isinya uang semua. Sama ajudannya. Jadi dia datang ke teller bawa karung beras segitu banyaknya. Ini orang kaya ini, orang punya duit gitu kan. Terus habis dia lagi setor, diurus ajudannya, dia duduk ngobrol-ngobrol sama saya simply tanya gini, ini bahasa Jawaan ya, karena saya orang Surabaya, ini duitnya mbak puter nang dia kalau lebih nih kok. Karena saya pengen tahu dia invest di mana aja gitu. Dan dia simply ngomong, saya main properti, saya main deposito, terus saya beli emas, saya cuma simpel tanya, loh Bitcoin wes punya tak kok? Saya tanya gitu. Udah pernah invest Bitcoin enggak? Terus dia jawabnya simply belum. Tapi wes pernah dengar wes.
Terus saya cuma simpel tanya, loh kenapa nggak beli semua orang, loh semua sekarang pada punya Bitcoin gitu, kenapa nggak beli dikit aja kan setidaknya dapat exposure gitu, nggak harus beli banyak kan. Terus enggak itu dengan simpel jawab, aku nggak ngerti caranya, nggak tahu caranya. Nah dari sini loh kita lihat itu orang yang punya duit, itu orang yang kaya, tapi terbentur masalah teknologi yang ataupun masalah pemahaman cryptocurrency. Nah, inilah juga yang menyebabkan kenapa mayoritas dari pengguna kripto itu adalah orang milenial. Dan saya rasa ini juga sama ya, berlaku hampir di semua generasi di atas kita bahwa it's hard for them to accept crypto or as a new investment gitu. Jadi saya rasa in the next 5 or 10 years crypto is gonna be more mainstream dari ini. Akan lebih mainstream. Kenapa? Karena akan digantikan oleh generasi-generasi berikutnya seperti kita. Dan kita lihat bahwa generasi kita sekarang lebih tech savvy kan, mereka lebih mengerti teknologi dan lain sebagainya. Dan kita lihat bahwa Indonesia sendiri sepanjang tahun 2021 itu mempunyai pertumbuhan crypto user itu lebih dari 400% sekian. Dan itu juga sama yang terjadi dengan teman-teman saya di Aspaklindo dan juga Thrift, di mana member-member kita juga bertumbuh dengan luar biasa sepanjang tahun 2021 ini di Indonesia, karena itu tadi, crypto is becoming more mainstream than before. Padahal kalau teman-teman lihat di 2020 it was nothing, but di 2021 exploding everywhere. Nah, saya nggak akan bahas secara teknikal. Nah, yang buat menarik di kripto sekarang adalah menurut saya alternatif dari dividen saham gitu loh. Kalau dulu saya ingat waktu saya bermain kripto di 2014-15, ketika teman-teman hold coin, you get nothing gitu, cuma bisa hold aja nggak dapat apa-apa. Dan ini semakin bertumbuh, ekosistem ini semakin bertumbuh. Teman-teman lihat sekarang kalau teman-teman hold coin, ada yang namanya staking atau dalam bahasa orang tradisional market saham itu dividen. Nah kalau di kripto itu namanya staking, di mana teman-teman ketika hold coin, teman-teman bantu jaringan, memvalidasi jaringan blockchain Ethereum contohnya, teman-teman setahun itu bisa dapat 4-6% untuk hold coin-nya saja. Dan itu diberikan dari blockchain-nya. Tidak ada yang mengatur, istilahnya tidak ada satu lembaga yang mengatur teman-teman dapat bunga berapa. It's fully decentralized, diatur dalam proses blockchain-nya ini. Dan inilah yang membuat beberapa investor, baik institusional ataupun hedge fund, itu melirik ke kripto, karena sekarang kripto itu punya yang namanya staking. Nah, staking itu teman-teman kalau lihat di berita, bahkan sovereign funds dari UAE itu staking Ethereum. Jadi mereka punya dana negara itu dibelikan Ethereum untuk staking biar dapat bunganya. Jadi itulah fenomena staking sekarang. It's sebagai gambaran, it's alternatif dari dividen saham. Jadi teman-teman kalau main kripto sekarang teman-teman hold aja itu bisa dapat bunga. Nah, as a comparison ya, ada beberapa gambaran. Ini contoh reksadana, beberapa reksadana di tahun 2021 kemarin best performnya itu averagely kurang lebih 4%, apa yang tinggi, paling tinggi the best one ya 5% lah. Tapi in crypto sebagai contoh, kalau teman-teman staking bisa dapat di atas 10%. Karena kenapa? It's a very growing market. Jadi kenapa bunganya tinggi? It's not Ponzi, tapi just in fact bahwa pengguna kripto dalam blockchain ini terus bertambah dan growth-nya tuh cepat banget. Jadi inilah semakin tinggi transaksi di dalam blockchain, maka semakin tinggi bunga staking-nya. Jadi ini bukan MLM, tapi murni supply dan demand. Begitu nanti ketika penggunanya turun, otomatis bunganya akan turun. Jadi ini murni supply dan demand. Jadi kalau ada teman-teman yang hold crypto at the moment, it's a good time. Kenapa? Karena sekarang teman-teman bisa dapat bunga. Beda dengan 2014, 2015 dulu hold you get nothing, gitu. Cuma dapat koin. Tapi sekarang you can enjoy the yield through proof of stake dalam crypto ya. Ini juga sebagai salah contoh gambaran staking yang ada di platform Thrift. Teman-teman nggak harus pakai Thrift, teman-teman. Ini decentralized crypto ya, teman-teman bisa staking anywhere. Cuma ini saya kasih sedikit gambaran kurang lebih bunganya itu saat ini seperti ini kondisi pasarnya. Ini simulasi aja kalau misalnya teman-teman hold one of the coin, kemudian dinyalakan auto compounding dan lain sebagainya, ini kurang lebih return-nya. But disclaimer, bukan ajakan untuk membeli. Oke, nah yang kemudian yang saya mau sorotin adalah ketika saya juga invest di saham ya. Ketika saya invest di saham,
ketika saya melihat perusahaan ini, saya selalu punya mindset bahwa if I invest in something, it have to grow, it has to grow. Jadi istilahnya ketika saya investasi di sebuah perusahaan, maka perusahaan itu setiap tahun yang saya perhatikan itu laporan keuangan otomatis harus bertumbuh, ya kan, jumlah pegawai harus bertumbuh, jumlah lain sebagainya, istilahnya perusahaan itu harus bertumbuh. Kalau perusahaan itu tiap tahunnya dia nggak ada pertumbuhannya, I don't want to invest in that company secara logis. Dan itu juga yang saya implementasi ke dalam filosofi investment saya gitu. Jadi I have to invest in something that grow gitu. Dan juga ketika saya lead tim saya juga selalu bilang sama mungkin yang satu tim dengan saya selalu bilang we have to grow every year. Setiap tahun kita harus grow. Kalau kita nggak grow, ngapain kita nyantai aja, ngapain kita harus bekerja keras gitu kan. Dan ini yang menjadi konsep filosofi saya juga dalam investing. You invest in something that grow, harus bertumbuh. Kalau nggak bertumbuh, then don't invest on it. Dan ini yang terjadi di dalam kripto. Teman-teman bisa lihat bahwa setiap tahun jumlah pengguna kripto itu bertumbuh. Saya pakai data Coinbase karena saat ini data market terbesar itu dipegang oleh Amerika Serikat ya, bukan Indonesia. Indonesia still small market in global crypto market. Jadi kita lihat bahwa setiap tahun baik dari on-chain, nanti kita akan bahas, ataupun dari pengguna Coinbase, itu setiap tahun pengguna kripto itu bertambah. Artinya apa? Bahwa ekosistem kripto ini nggak pernah stagnan. Bahwa ekosistem kripto ini bukan diem, but ekosistem kripto ini terus bertumbuh dan semakin besar. Dan either you like it, either you want to accept it, either you want to profit from it, itu terserah teman-teman. Jadi tapi yang teman-teman harus tahu, the wave is coming, ya. Semuanya bertumbuh, ekosistem ini semakin besar, penggunanya semakin bertumbuh. Either you want to accept it, either you want to ignore it. Crypto is here to stay. Jadi crypto akan tetap ada. Kenapa? Karena ekosistemnya terus bertumbuh. Dan inilah juga yang salah satu menjadi fundamental kenapa harga kripto itu terus naik. Karena pengguna ekosistemnya juga terus bertumbuh gitu. Ini nanti teman-teman kalau mau download PowerPoint kita, monggo boleh minta ke panitia, gratis benar-benar. Kita tiap beberapa kuartal kita selalu rilis ini gratis, bisa di-download di Blockthrift ataupun boleh nanti minta ke panitia. Nah, kemudian kita bahas kembali lagi mengenai transaksi NFT ya. Karena jujur, NFT ini sekarang menjadi gateway orang yang sebelumnya nggak pernah main kripto, jadi ikutan main kripto gara-gara NFT. Apalagi kemarin dengan fenomena Gosali itu kan. Dan teman-teman bisa lihat bahwa sepanjang kuartal terakhir itu pertumbuhan NFT itu transaksinya mencapai 1.389% lebih. Jadi artinya apa? Artinya banyak orang atau pengguna baru yang masuk ke dalam kripto melalui NFT. Dan it is good in crypto. Kenapa? Karena in the end, ketika banyak orang yang masuk ke dalam dunia kripto, it's gonna pump the whole market, karena istilahnya itu the new money coming kan. Dan kemudian yang saya mau bahas berikutnya adalah total hash rate Bitcoin. Nah, ada beberapa pemahaman mengenai hash rate. Hash rate ini adalah istilahnya kekuatan mining power atau keamanan protokol blockchain ya dari Bitcoin. Nah, banyak orang nggak sadar ketika hash rate ini naik, berarti istilahnya apa? Banyak uang yang masuk ke dalam Bitcoin. Kenapa? Ketika seseorang memutuskan untuk mining Bitcoin, they need to invest. Jadi Bitcoin ini bukan dihasilkan out of nothing ya, bukan dihasilkan dari tiba-tiba enggak, dari mining. Dan ketika orang memutuskan decide untuk mining, berarti artinya apa? They have to invest. Mereka harus beli alat mining yang notabene saat ini untuk balik modal itu 5-7 tahun. Alat mining ini, alat mining Bitcoin. Selain mining Bitcoin harus bayar listrik, kemudian sewa tempat, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan teman-teman lihat ketika hash rate Bitcoin ini bertumbuh, istilahnya bertambah terus, istilahnya apa? Semakin banyak investor yang percaya terhadap blockchain Bitcoin, dan akhirnya mereka memutuskan apa? Menaruh uangnya untuk mining Bitcoin. Jadi istilahnya semakin tinggi hash rate Bitcoin, maka semakin banyak investor yang percaya kepada blockchain Bitcoin, dan mereka put the money, istilahnya put the money to secure this network. Jadi istilahnya uang yang masuk ke dalam blockchain Bitcoin ini terus bertumbuh. Nah, kayak tadi yang saya bilang, berarti ekosistem ini terus bertumbuh. Antara teman-teman mau want to accept it, want to ignore it, crypto is here to stay and it's growing in tremendous speed. Nah,
Jadi inilah metrik-metrik yang memang sekarang faktanya terjadi bahwa kripto ini terus bertumbuh. Ethereum juga case-nya sama. Dan yang menarik adalah teman-teman harus perhatikan bahwa di tahun 2021 kemarin jumlah bilioner yang masuk ke dalam kripto itu semakin banyak gitu loh. Mereka ini bilioner-bilioner orang kaya dari industri tradisional. Teman-teman kalau lihat basically most of them, kalau teman-teman baca komennya di 2020, 2019, mereka reject crypto kan. Mereka nggak mau crypto. What is crypto? It's a shitcoin atau apa dan lain sebagainya. Tapi di 2021 banyak mereka yang mulai berubah pendapatnya, kemudian mereka invest ke crypto. Nah, yang mau menjadi highlight saya itu gini loh. Bilioner ini kan orang-orang pintar, betul nggak? Bilioner ini kan istilahnya orang-orang kaya yang sebelum mereka mau naruh uangnya, mereka pasti punya yang namanya tim research-nya mereka, tim analisnya mereka, ya kan? Pasti punya istilahnya manajer pengelolaan dana mereka, dan mereka ini ketika mengambil keputusan untuk masuk membeli kripto ataupun membeli Bitcoin dan lain sebagainya, mereka nggak akan melakukan sembarangan. Mereka kan pasti punya informasi yang retail nggak punya gitu loh istilahnya. Nah, kita lihat bahwa ketika bilioner memutuskan untuk membeli cryptocurrency, it means mereka see something yang worth to invest gitu. Akhirnya mereka melihat sesuatu yang layak untuk diinvestin gitu kan. Ketika mereka lihat kripto ini kan, mereka bukan orang bodoh dan mereka pasti punya penasihat-penasihat, analis-analis gitu kan. Dan ini kita lihat bahwa sepanjang 2021 jumlah bilioner yang invest di kripto itu semakin banyak gitu loh. Ini contohnya lagi bilioner di Meksiko, ini orang terkaya ketiga di Meksiko. Nah, dan juga banyak bilioner-bilioner di Eropa serupa mengikuti tindakan ini. Jadi saya rasa ketika bilioner-bilioner ini sudah mengalokasikan 5-10% dari portfolio kekayaan mereka di kripto, nah apalagi retail yang belum bilioner gitu, what are you afraid of gitu untuk masuk ke dalam kripto? Why don't we just put our exposure like about 5 or 10% in our portfolio, ya kan? Nah ini sekadar technical analysis, saya nggak akan bahas. Nanti teman-teman kalau mau download bisa minta panitia. Dan yang terakhir kita bahas mengenai regulasi. Jadi regulasi kripto di Indonesia bukan diatur oleh OJK, karena kripto bukan mata uang, tapi diatur oleh Bapepti sebagai komoditas. Ya kemarin sempat ada ricu siapa yang mengatur OJK atau Bapepti, akhirnya ditegaskan lagi bahwa kripto ada di bawah naungan Bapepti atau di bawah Kementerian Perdagangan. Dan yang cukup unik adalah mengenai tax regulation ya. Jadi saya ingat waktu di 2014, ini sekedar sharing juga, saya ikut tax amnesty yang jilid pertama tuh. Saya waktu itu udah punya Bitcoin. Saya waktu datang ke PIC saya di KPP pajak saya ngomong saya mau masukin Bitcoin saya ini ke dalam SPT. Orang pajak bingung, orang pajak PIC saya ini bingung. Ini Bitcoin kalau dimasukkan ke SPT itu sebagai apa gitu loh. Jadi akhirnya ketika tax amnesty jilid pertama, Bitcoin saya itu nggak bisa masuk SPT gitu, karena nggak ada regulasinya. Jadi bingung mau dimasukin kemana. Nah tapi seiring bertumbuhnya waktu kemarin, syukurlah puji Tuhan di jilid kedua kemarin, akhirnya ketika datang ke kantor pajak ngomong punya Bitcoin, sekarang orang pajak sudah ngerti dan it's diakui sebagai komoditas gitu loh. Akhirnya untung ada jilid kedua gitu. Nah, jadi teman-teman kalau punya Bitcoin sekarang bukan lagi dianggap sebagai something yang abu-abu, bukan lagi grey, tapi teman-teman kalau punya Bitcoin, teman-teman bisa masukin ke SPT, punya NFT, bisa dimasukkan NFT, dan itu dikenakan pajak final kurang lebih 0,5% untuk penjualan NFT ya saat ini, dianggap sama dengan UMKM. Dan kalau Bitcoin sendiri, setahu saya peraturan ini sedang digodok oleh pemerintah, dan bocoran terakhir yang saya tahu itu dikenakan pajak final 0,05%. Jadi setiap teman-teman jual beli Bitcoin itu kena pajak 0,05% tanpa capital gain, which is pretty good for us. Jadi kita nggak perlu, misalnya Bitcoin tuh naik, kita dapat untung 100 juta. Nah, kita nggak perlu bayar capital gain untung 100 jutanya gitu. Jadi kita cukup bayar per transaksinya aja, itu pajak final. Nah, dan di akhir tahun, ya, dan di akhir tahun teman-teman bisa lihat kalau teman-teman jual NFT lebih dari 4,8 M ya nanti kena PPN, tapi sama di bawah 4,8 tahun teman-teman kalau mau main NFT itu cuma bayar 0,5% aja sama seperti UMKM pada umumnya. Dan di akhir kata saya cuma bisa bilang bahwa kripto
is growing with tremendous speed. Teman-teman bisa lihat dari semua data metriknya, dari jumlah penggunanya, jumlah transaksinya, on-chain metriknya, semua itu naik dengan luar biasa cepat. Either teman-teman mau terima ini, mau accept ini, ataupun ada yang menolak, ataupun ada yang nggak percaya, itu hak dari teman-teman gitu. Tapi yang pasti yang saya mau share, jika dari teman-teman yang lainnya istilahnya ada banyak yang bisa profit dari kripto, misalnya baik dari trading ataupun dari NFT, ya why not kita belajar untuk mengerti ini gitu loh. Jadi either you want to accept it or not, crypto is here to stay. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Oke, thank you Pak Gabriel. Mungkin sebelum saya bacain pertanyaan yang lain, saya agree banget kalau it's a good time untuk akumulasi ya. Karena sekarang satu udah banyak sekali orang yang tertarik, banyak orang masuk ke dalam. Saya udah kenal mulai dari family, keluarga, dari keponakan, semua udah pada main. Exactly sekarang. Betul. Banget. Ya, saya sendiri main crypto baru 1 year. Tapi saya ngeliat so many people ya yang udah menjoin. Kemudian yang kedua, at the same time ya mungkin kalau main crypto suggest-nya ya mainnya spot ya. Jadi jangan main future untuk transaksi leverage dan sebagainya. Just for your information ya. Ya. 95% orang yang main future itu lost money. Yes, betul. Jadi don't ever touch leverage if you don't understand. Itu resep kehilangan uang paling cepat itu. Ya, jadi better spot itu artinya disimpan. Nah, banyak orang kan mikir, waduh kalau saya simpen diam-diam aja, ya nggak apa-apa, nunggu setelah lama. Tapi ini kan ada staking ya, jadi sambil simpen masih dapat return ya. Betul. That's a good thing. Saya sendiri staking terus terang. Staking. Oke, great. Saya mungkin mulai dengan beberapa pertanyaan. Saya mulai paling atas dulu. Izin sambil minum ya. Silakan. Dari Pak Dimas ya. Buat teman-teman yang lain yang mau nanya silakan ya. Mungkin saya bacain pertanyaannya Pak Dimas dulu. Bagaimana cara memantau jumlah conversation traffic dari suatu koin di sosial media? Ya, harus bayar premium tool itu. Nggak ada yang gratis. Jadi teman-teman cari aja sosial media analitik gitu di Google. Nanti kan ada beberapa yang teman-teman bisa pilih gitu. Kalau yang paling bagus ya cari yang real time gitu. Oke. Jadi memang ada toolsnya ya dari social media analytics. Jadi tinggal keyword koin yang lain. Ya, betul. Karena saya percaya sih memang popularity impact tuh. Pasti. Sangat impact ke ini. Saya ingat dulu kita ada bikin sesi yang talk gitu. Terus si koin yang baru bikin dari UK kemudian datang dia bicara nih. Jadi di chat ya. Dia open spec. Terus saya sebelum undang dia saya beli dulu gitu. Terus habis itu naik 300%. 300% ya, mantap. Itu crazy. Tapi memang selama saya survive 2 kali bull market ya. Bull market pertama 2017, bull market kemarin kan 2021 ya. Polanya tetap sama. It's always start with social media. Nggak pernah harga naik lalu sosial media nggak ramai, itu nggak pernah kejadian. It's always been like this. Ya, bahkan dua kali, saya juga udah tiga kali malah di bear market kan, sebelum 2007 ada bear market. Bear market juga sama, ketika bear market terjadi, sosial media juga jadi sepi gitu, nggak ada yang mau bahas. Ya, betul. Ya, itulah fenomena market saat ini. Terus ini ada pertanyaan Pak Fadli, apakah dampak dari global situations di awal 2022 ke pasar kripto? Karena dia ngelihat secara global di awal 2022, bagaimana pendapat Pak? Kalau dari pandangan saya, otomatis perang is not good ya for investment. Karena ketika terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, atau yang tak terduga, atau yang bahaya, yang pasti kena pertama kali adalah aset risk atau risky. Jadi istilahnya saham dan kripto pasti kena pertama. Kenapa? Karena ketika terjadi sesuatu yang di luar nalar atau yang mencemaskan investor, yang dilepas dahuluan itu pasti aset yang punya resiko tinggi, seperti saham dan kripto. Itu pasti yang kena duluan. Dan itu juga teman-teman bisa lihat di pandemik awal 2020, ketika terjadi pandemik kan market panik ya. Yang kena pertama apa? Saham terus kripto. Kripto dulu terus saham. Itu turunnya benar-benar luar biasa di Maret 2020 itu kan. Dan ini juga sama kemarin ketika terjadi perang, aset yang beresiko akan dilepas dulu untuk risk off seperti saham dan kripto, dan investor akan flock ke safe haven seperti emas. Emas kan naik luar biasa kan gara-gara ini. Nah, tapi menurut pandangan saya tidak ada satu aset pun yang turun terus lalu nggak naik, dan nggak ada aset yang naik terus nggak turun gitu. Jadi menurut saya kalau teman-teman percaya akan kripto, toh in the 5 years
atau in the long run gitu loh, semua metrik kripto ini bertumbuh. Nah, dan cara terbaik untuk invest kripto itu bukan lump sum. Jadi lump sum itu apa? Teman-teman punya 10 juta, masukin semua 10 juta. Itu enggak, it doesn't work in crypto. Teman-teman kalau lihat googling nama saya Gabriel Ray, saya narasumber tetap di beberapa media besar ya. Nanti teman-teman lihat, saya selalu bilang the best way untuk invest di kripto itu melalui cara dollar cost averaging. Bahkan kita pernah rilis kalkulatornya itu, ada Excel-nya, nanti teman-teman cari di Kompas atau di mana itu ada Excel-nya yang kita buatin bahwa orang yang melakukan dollar cost averaging dengan orang yang lump sum, maksudnya sekali beli, itu lebih untung orang yang dollar cost averaging di kripto. Jadi istilahnya apa? Teman-teman kalau punya 10 juta, itu dibagi 1 minggu berapa? 2,5 juta, minggu berikutnya 2,5 juta, atau ada yang mau lebih repot, 2,5 juta per minggu dibagi lagi per 3 hari karena fluktuatifnya kan. Nah, jadi itulah the best way untuk invest di kripto saat ini. Oke. Terus terang saya juga saya main aset gula ya. Jadi saya beli gula di trading. Jadi begitu ada kejadian 24 itu gula jam, gula jagung semua jam 2%, 3%. Tapi habis itu after that one day dia balik. Kenapa? Di gula itu fundamentalnya kelebihan gula. Ada kuota baru dari ini, dari India dan sebagainya. Jadi secara fundamental iya, begitu pertama kali ini attack, orang panik, dia naik 2%, habis itu besok pagi turun. Sekarang always like that ya, selalu kayak gitu kan, panik dulu ya, yang penting panik dulu. Betul. Kripto juga sama sih. Betul. Terus kemudian ada Pak Ignatius ya, bagaimana cara meriset suatu koin atau kripto atau token atau NFT yang mungkin akan booming? Wah, ini saya juga mau nih kalau ada nih tips and triknya. Kripto atau NFT yang akan booming ya, no one knows gitu. No one knows the future. Makanya saya bilang kan, saya selalu bilang begini di seminar saya, kalau ada orang yang bisa ngomong lihat masa depan, tapi orang itu enggak kaya, itu orang yang bego banget gitu. Karena ada orang yang ngeramal kan, suka ngeramal. Tahun depan presiden longsor, tahun depan ada pesawat jatuh. Saya ngomong sama tim saya, itu orang ngapain ngeramal pesawat jatuh? Suruh ngeramal kripto aja, dia pasti kaya itu. Betul kan? Berarti dari sini kita tahu bahwa no one knows the future. Tidak ada satupun yang tahu masa depan, ya kan? Nah, begitu juga dengan meme coin seperti Shiba dan Doge. Teman-teman kalau boleh jujur, banyak member Thrift itu kemarin untung dari Shiba Inu itu yang untung benar luar biasa, tapi nggak ada yang mau diwawancarai semua. Untungnya itu benar-benar luar biasa. Kenapa? Karena it's out of nowhere gitu. Teman-teman bisa bayangkan dari mana koin-koin yang out of nowhere tiba-tiba rame di sosmed, lalu harganya pumping sampai sekian ribu% gitu. Nggak ada yang tahu gitu loh. No one knows the future. Jadi banyak yang akhirnya berusaha kan mencari the next Dogecoin, the next Shiba Inu kan, banyak kan. Akhirnya terjadi apa? Rug pull, banyak yang kena tipu dan lain sebagainya. Jadi saran saya, kita nggak akan bisa tahu ini, dan itu teman-teman nggak disarankan, tapi the best way itu adalah invest dengan cara yang aman di kripto gitu loh. Ya. Teman-teman kalau mau beli kripto, teman-teman lihat fundamentalnya dulu. Nah, kalau dari saya pribadi, ini saya masukkan aja. Satu, banyak orang itu yang apa ya? Kasihan saya lihat itu orang-orang Indonesia yang ketipu, bukan di kota besar ya, yang di kota-kota kecil, karena banyak koin-koin baru lokal itu menawarkan return gitu. Jadi beli sekarang dijamin untung bulan depan, ya kan, kayak MLM. Nah, teman-teman kalau ada yang itu jauhin lah, tidak ada satupun yang bisa menggaransi return di dalam market, ya kan. Kemudian kedua, teman-teman lihat bagaimana kondisi development-nya atau roadmap-nya dari koin tersebut. Istilahnya kan ketika koin-koin ini raise fund, misalnya teman-teman beli ICO-nya, ya kan, lalu koin ini dapat $5 juta. Nah, jangan sampai $5 juta ini dibuat foya-foya sama foundernya, ya kan? Jangan sampai $5 juta ini dibuat jajan sama pemilik penerbit tokennya ataupun lain sebagainya. Nah, teman-teman mesti lihat roadmap-nya itu kemana, uangnya ini mau dipakai buat apa, bikin produk apa, lalu teman-teman analisa lah, ini bisa diterima market nggak gitu loh. Terus ketiga ya tentu yang paling aman, teman-teman kalau mau paling safe ya carilah koin yang dengan market cap besar. Istilahnya kalau teman-teman nggak mau pusing ya just invest in Bitcoin lah, nggak usah cari yang aneh-aneh gitu. Betul. Kalau mau main koin atau token-token kecil, itu kalau istilah zaman dulu ini, saya di awal tahun itu kita istilahnya titip sendal jepit. Nah, titip sendal jepit, betul. Kita sebar aja deh, cek. Ya, iya betul. Tapi ya itu be ready to lose all of your money, itu kan benar-benar high risk kan, kita nggak tahu
apa yang who is gonna be the next Shiba, who gonna be the next No. Dogecoin, kita nggak tahu. Bisa. Jadi jangan berusaha nyari itu karena akhirnya apa? Banyak orang yang kehilangan uang gara-gara mereka berusaha mencari ini, padahal itu ya itu susah gitu loh untuk memprediksi itu. Konsep dollar cost averaging itu penting ya. Jadi Betul sekali. saya beli gula, saya juga dollar cost averaging. Oke, next Pak Steven, pertanyaan ada 4. Coba lihat ya. Apakah bisa dijelaskan konsep staking? Karena staking bukan hal yang lumayan baru di kripto. Kemudian dengan ada banyak kripto di luar sana, apakah kripto dapat diprediksi mengenai harga kripto? Itu tadi yang poin 2 udah dijawab yang soal harga. Kemudian ketiga, apakah kripto bisa tutup atau bangkrut di mana koin tersebut tidak lagi dalam peredaran, maksudnya delisting. Kemudian dengan adanya hype di internet, sosial media tentang kripto, yang baik mendukung atau tidak setuju dengan kripto, bagaimana cara mengetahui berita mana yang kredibel tentang kripto, Pak Steven? Mungkin yang pertanyaan 1 ya, mengenai konsep staking itu seperti apa, terus apakah ada risiko kripto bisa tutup, kemudian ketiga, bagaimana memfilter informasi yang benar. Oke, sebentar, saya izin share screen biar ada gambaran kripto itu apa ya. Sorry, staking itu apa. Jadi in summarize, bahasa gampangnya staking seperti dividen saham. Cuma bedanya kalau kripto kan tidak ada perusahaan tapi adanya blockchain ya kan. Teman-teman kalau misalnya sebagai contoh, teman-teman pakai Ethereum nih. Teman-teman tiap kirim Ethereum keluar, teman-teman kan dikenakan biaya. Betul? Ataupun ketika teman-teman beli NFT, jual NFT, teman-teman kan bayar biaya ke blockchain-nya Ethereum. Betul? Nah, ketika teman-teman bayar biayanya ini, nah, biayanya ini sebagian ada yang diberikan ke miner, sebagian ada yang diberikan ke staker. Nah, staker itu apa? Staker itu istilahnya nggak semua orang bisa menjadi staker, tapi untuk menjadi sebuah staker seperti Thrift itu diperlukan modal besar sama istilahnya apa ya, IT expertise gitu. Jadi untuk Thrift sendiri, misalnya Thrift mau running stakernya Ethereum, Thrift itu harus punya minimum 32 Ethereum atau sekarang berapa berarti kurang lebih ya 1,5 M lah untuk Ethereum yang dikunci. Nah, kalau misalnya di Dash atau CoinDash dan lain sebagainya, ketentuannya berbeda-beda. Nah, ini bunga ini bukan diberikan dari Thrift atau bunga ini bukan diberikan oleh dari member uang baru atau ponzi sebenarnya bukan, tapi murni dari transaksi yang terjadi dalam blockchain. Jadi misalnya Ethereum yang kayak kemarin semakin banyak orang yang jual NFT, bunga staking Ethereum itu istilahnya semakin tinggi. Kenapa? Karena Ethereum yang dikunci untuk staking berkurang karena mau dipakai untuk transaksi gitu. Orang nggak mau mengunci Ethereum-nya untuk di staking, mereka maunya dipakai untuk transaksi. Nah, akhirnya apa? Terjadi kelangkaan dan akhirnya bunga itu naik gitu. Sebentar, saya izin share screen ya. Layar saya kelihatan ya? Ya, Nah, Thrift staking. ya betul. Ini sebagai contoh, Ethereum kan teman-teman bisa lihat bunganya ranging dari 4 sampai 6%. Ini bukan ditentukan dari Thrift, tapi ini murni supply dan demand pada blockchain Ethereum. Jadi misalnya semakin banyak orang yang mau bertransaksi, kemarin bunganya sempat sampai tinggi sekali, itu sampai 6, sekian persen dari Ethereum. Nah, sama juga terjadi dengan koin-koin lainnya yang ada di sistem Thrift saat ini. Shiba Inu sebagai contoh, kemarin sempat tinggi sampai 4%, sekarang turun ke 1%. Nah, ini murni supply dan demand dan bukan istilahnya bukan ditentukan dari Thrift ataupun dari lembaga lain, karena kripto ini benar-benar terdesentralisasi, semua bisa join gitu loh. Dan itu gambaran staking kurang lebih. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya apa tadi, Pak? Tadi yang pertanyaan kedua, yang terakhir itu bagaimana membedakan, yang delisting itu bisa nggak? Oh, delisting, ya. Itu, kemudian yang kedua, bagaimana memisahkan atau memfilter berita hype internet ya? Oh iya, sorry, saya kelupaan tambahan lagi. Nah, sebagai contoh, kemarin kan NFT hype banget ya kan, NFT benar-benar hype luar biasa. Nah, salah satu koin NFT yang istilahnya ikutan pumping dalam ini itu Axie Infinity. Kemarin bunganya dari staking itu kan teman-teman bisa lihat sampai 66% per tahun itu bunganya aja. Kenapa? Karena sepanjang tahun kemarin satu kuartal itu penjualan karakter gamenya dia itu sampai sekian triliun rupiah. Saya lupa berapa triliun gitu. Jadi jumping hampir 1.000 atau 2.000% gitu, dan untungnya penjualan NFT itu didistribusikan melalui blockchain. Nah, itulah staking kurang lebih. Jadi bunga-bunga tinggi ini bukan berarti ini ponzi, bukan, tapi memang supply dan demand dari blockchain terkait.
Nah, kemudian untuk masalah koin delisting ya, jadi ya saya rasa juga selama teman-teman belinya koin market cap besar ya, itu nggak harus seperti Bitcoin, Ethereum ya. Saya rasa resikonya itu kecil banget. Nah, tapi kalau teman-teman main koin micin ya, kayak tadi yang saya bilang dan Pak Yudi udah bilang, ya be ready to lose all of your money. Kan itu istilahnya seperti guessing ya, mana yang bakal pumping, mana yang bakal jadi gitu loh. Dan kita nggak tahu gitu. Ya, agree. Saya terus terang saya sendiri juga staking aksi itu karena 66%. Diterima udah staking aksi juga. Siap, Oke. Pak. Oke, pertanyaan yang lain lumayan banyak nih. Saya pilih-pilih aja deh kalau gitu. Oh, ini pertanyaan menarik nih dari Pak E. Bawa Santoso. Saat ini sedang terjadi public news bahwa kripto adalah bagian dari kriminal. Bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa kripto ini bukan judi dan bukan kriminal? Nah, ini salah kaprah yang agak jauh nih. Boleh nih Pak diomongin, Pak? Ya, jadi ya kalau mau jujur semua bisa dipakai alat kriminal. Sekarang saya tanya, bandar narkoba apa jual beli nggak pakai rupiah juga, ya kan? Sama juga kan, malah cash lebih gampang digunakan untuk kriminal. Betul. Kalau saya tangkap ini Pak, bahwa mungkin bicara soal MLM trade Ponzi scheme yang sekarang kadang-kadang jualan kripto itu loh Pak, yang robot. Iya. Nah inilah banyak orang yang keliru kan, banyak orang-orang yang melihat koin baru. Karena banyak koin baru itu Pak Yudi, yang terutama tadi saya bilang di daerah-daerah itu memasarkan koin itu dibikin skema MLM gitu. Jadi pikirannya kripto is MLM gitu. Padahal kripto itu bukan MLM. Jadi makanya tadi saya bilang ketika koin itu menjanjikan return, udahlah pasti itu bukan cryptocurrency karena tidak ada satupun yang bisa menjanjikan return apalagi di market ini. Jadi to be safe, just invest in Bitcoin. Kalau nggak mau research ya, nggak mau pusing ya, invest in Bitcoin, Ethereum, koin-koin yang market besar, NFT sekarang nomor 1 dipegang oleh Aksi ya saat ini. Karena metrik dari Aksi kemudian kompetitor kedua ketiganya itu sangat jauh gitu, dan game nomor 1 saat ini di dunia NFT untuk kripto itu Aksi. Nah, jadi teman-teman pilihlah sektor mana yang teman-teman nyaman gitu untuk diinvestasikan. Oke, clear. Saya ngerti deh sekarang. Jadi nomor 1 adalah kayak Thrift ini kan sebenarnya trading exchange kan. Jadi dan udah diakui oleh Bapepti. Itu juga satu poin ya. Clear to differentiate. Oke, pertanyaannya banyak. Mungkin nggak semua kita bisa jawab sekarang. Mungkin selanjutnya kita akan coba nanti bantu via chat ya. Mungkin satu last pertanyaan terakhir itu dari Roma Antoni. Mohon di-share dong roadmap Thrift terkait NFT ke depannya gimana ya? Kita bukan issuer NFT, kita exchange. Ya, jadi Thrift itu exchange, jadi bisa dagang apa aja, dia bukan pembuka bikin koin sendiri gitu ya. Bukan, kita nggak issue koin sendiri memang karena juga ada satu peraturan Bapepti yang mengatakan bahwa crypto exchange sebenarnya tidak boleh menerbitkan koin sendiri. I see. Nah, jadi kita tetap comply dengan peraturan. Siap. Pak Dimas nih, ini temen nih, jadi saya tambahin deh. Izin tanya Pak, berarti kripto itu sebenarnya sejalan dengan saham atau enggak sejalan dengan saham seperti emas? Ini Pak Dimas. Kalau saya boleh jujur ya. So far, kalau dengan saham IHSG nggak ada hubungannya. Dengan saham IHSG nggak ada hubungannya. Tapi dengan saham SP500 itu terkoneksi. Jadi istilahnya apa? Karena uangnya yang ada di kripto sekarang mostly juga datangnya dari SP500. Cuma bedanya kalau misalnya saham luar SP500 itu naik 5%, mungkin kripto bisa naik sampai 20 atau 25%. Most of the time saat ini pergerakannya similar. Dulu sempat decoupling ya. Dulu sempat decoupling ketika futures itu pertama kali diluncurkan di CME, itu sempat pergerakannya beda. Misalnya Bitcoin naik, saham bisa turun. Tapi sekarang so far pergerakannya itu similar. Jadi kalau SP500 naik, otomatis Bitcoin naik, tapi dengan steroid. Jadi lebih banyak. Ketika turun juga sama, turunnya dengan steroid. Nah, jadi saya rasa karena ya itu tadi uangnya masih terinterkoneksi. Mungkin makanya saya bilang tadi, mungkin the next generation, karena milenial kan kita akan menggantikan generasi di atas kita. Milenial ini kan akan terima warisan bahkan saya kan. Nah, itu kan bakalan ada the new ammunition untuk masuk ke dalam kripto itu. Wah, itu asik tuh. Karena SP500 baru saja naik 2,24% hari ini. Semalam. Dan kripto naik juga hari ini kan. Kripto naik. Pumping juga ya. Selalu it's always in a rhythm. Dari beberapa bulan belakangan ini selalu gitu.
Tapi Siap. kalau dengan emas tidak, Pak. Dengan emas sama sekali Dengan tidak ada emas hubungannya. nggak ada hubungannya, nggak ada korelasi. Oke. Betul, sama sekali nggak ada korelasi. Siap. Thank you Pak Gabriel. Waktu juga yang kelihatannya jadi batas, pertanyaan banyak banget. Nanti coba kita bantu via chat. Mungkin, tapi kita harus ganti topik karena ada Pak Ondi sedang menunggu di line. Sekali lagi untuk Pak Gabriel saya ucapkan terima kasih untuk feedback-nya. Kelihatannya antusias banyak sekali yang nanya. Itu thank you. Halo Mane. Terima kasih Pak Only. Oke Pak Only. Nah teman-teman, Halo. Pak Only ini expert, pengalamannya banyak, CEO sekaligus CTO dari GDP Labs. Oh ya. Pak siapa ini yang keluar suara? Kalau putar balik di bawah flyover nanti Mama Ani Ya, bakal diarahin ke pasar. Mendingan Mama Ani naik ke flyover. Ini saya nggak tahu siapa. Oh oke. Ya udah berarti ya nggak apa-apa. Oh Fabian. Oke, udah saya mute. Oke, jadi thank you nih Pak. Terus kemudian yang Pak Ondi akan share kita mengenai implementasi blockchain dengan experience yang dimiliki, implementasinya seperti apa, kita bisa jalan. Pak Adrian, welcome Pak. Mungkin Pak Ondi untuk waktu tepat saya persilakan Pak. Ya, saya share screen Pak ya. Makasih. Ya, thank you Pak. Bisa Pak. Barusan Zoom-nya baru crash. Oke, udah Pak. Thank you. Ya, terima kasih ya semua. Selamat pagi. Salam sehat juga. Jadi ini data saya ambil dari ARK Invest ya. Kalau sekarang tuh 2020 about 14 triliun, ini actually the most aggressive ya dari prediction tentang ini dari beberapa teknologi yang sekarang lagi emerging, sama juga udah jadi going mainstream. Jadi kalau kita lihat blockchain ini salah satunya ya, yang sekarang biasanya most people know-nya sebagai crypto gitu. Oke, jadi kita hari ini fokus ini. Kalau saya karena background saya di teknologi, ini fokus saya lebih ke teknologi ya. Juga saya bukan financial advisor. Nah ini waktu last month saya diminta untuk bicara dengan decentralized application di blockchain. Jadi bukan, memang blockchain tuh Bitcoin itu the first cryptocurrency yang pakai blockchain, tapi sekarang tuh after 13 years itu blockchain dipakai more than just cryptocurrency. Jadi fokus saya di sini lebih ke how to use blockchain technology di aplikasi lain gitu. Oke. Jadi ini just to get some basic term right ya. Cryptocurrency, think about it, kayak di Android tuh application-nya. Blockchain itu teknologinya. Jadi kalau saya ngomong blockchain itu berarti teknologinya, cryptocurrency atau app-nya itu kita sebutnya itu application. Karena ini nature-nya itu decentralized, makanya disebut decentralized application. Jadi kalau disebut di app, jadi itu basic terminologi ya. Jadi mungkin perkenalan sedikit, kalau saya itu ada dua role. Satu sebagai CTO di GDP Venture, di mana GDP Venture itu investment arm dari Jarum Group buat high tech, kita invest globally. Juga ada second role di mana saya run to operation di GDP Labs ya. Jadi udah over 9 years, sekarang kita mostly engineers ya, kita udah pakai banyak sekali teknologi. Nah, ini juga kita selalu learning, salah satu job kita tuh learning
emerging technology ya, salah satunya ini blockchain. Pertama kali saya lihat blockchain sih ini Januari 2015 ya. Jadi ini saya, like I said, angle saya itu lebih dari teknologi point of view. And hopefully bagi kalian yang invest, kalau udah ngerti teknologi how it works, mungkin membantu kalian kalau jadi invest karena kalian lebih udah mengerti cara kerjanya gitu. Nah, agendanya saya kasih background aja tentang landscape sama trend, terus di app, di central app-nya, terus teknologi, use cases-nya, terus kita Q&A. Jadi kalau kita lihat, ini salah satu yang the most frequently asked question. Orang tuh tanya, ini blockchain tuh apa? Kita masuk sekarang tuh too late apa enggak? Kalau kita lihat sejarahnya internet ya, internet kan salah satu yang the fastest growing tuh ya for the past 25 years gitu. Kalau kita lihat sekarang kurang lebih kita ada almost 5 billion internet user. Nah ini nih yang biru tuh crypto. And I do believe, this is my personal belief ya, ini bakal lebih cepat nantinya pertumbuhannya kalau dia udah take off daripada internet. Sekarang yang interesting, kita tuh baru 300 million plus. Ya ada second interesting point, 160 million tuh kita di Asia. Nah, ini juga last year punya, ini juga another thing interesting ya. Kita tuh ada retail, investor itu over 5 million, sekarang 6.5 million. Ini semua impressive by number ya. Tapi yang nggak ditulis di sini, ini very interesting. Somebody told me, ini Jakarta Stock Exchange tuh dari 1977 ya. Sedangkan ini boomingnya baru 2-3 years ini. Jadi itu yang not written in this article. Nah ini potential risk-nya. Ya, kita tadi kan Pak Gabriel udah bicara dengan potensial benefit-nya segala macam. Ini kalau rug and pull tuh basically kalau bahasa Indonesianya ini dibawa lari lah. Jual-jual token kita beli, terus yang buildernya, developernya bawa lari. Ya, kalau pump and dump, kalau bahasa Indonesianya pengertian saya itu digoreng. Begitu udah digoreng, orang banyak beli, langsung itu dijual, dump langsung dia habis. Nah ini terutama ini dihack karena ini urusan uang ya, maling tuh follow the money. Jadi kalau yang nggak hati-hati, ya udah nanti kayak tadi Pak Gabriel bilang sebutnya udah cuan banyak atau dicolong ya, itu juga bisa. Ini obviously very volatile ya. It's not uncommon gitu, bisa plus minus 50% dalam 1 minggu, 1 bulan ya. And of course regulatory kayak di China di ban sekarang ya, malah this week baru bilang kalau itu malah bukan aja di ban, kalau sampai itu malah bisa masuk penjara. Ya. Tapi saya bilang sih the greatest risk is doing nothing. Oke. Memang itu tadi juga banyak dibahas, banyak hal-hal ini digunakan sama kriminal yang inilah. Tapi kan internet juga sama. In the real world juga sama. Jadi the bottom line dari slide ini sih, educate yourself, do your homework, gitu aja. Ya, and then you decide. Juga mesti learn dari trusted people. Yang kalau saya belajar teknologi ini, waktu saya belajar ini, saya lihat open source-nya, lihat algoritmnya, terus saya baca bukunya kayak mastering Ethereum, mastering Bitcoin, itu yang tulis tuh developers ya, arsiteknya. Jadi betul-betul itu inventornya. Kalau saya ikutin orang yang di Twitter, itu biasa the leaders, the pioneers, sama the inventors yang memang in this space. Jadi hati-hati sekali kalau sampai ikutin orang itu, ikutin nasihat yang salah, ya rusaklah kalian. Nah ini jadi kalau kita lihat sejarahnya web ya, ini kan kadang-kadang kripto atau blockchain kadang-kadang disebut Web3. Nah kalau kita pakai analog Yahoo ya, waktu Yahoo number one gitu ya, mereka kan pioneer. Itu kita cuma baca umumnya. Suaranya putus ya. Macam yang we know it today, Web3 atau disebut blockchain atau crypto namanya, itu kita ada ownership. Tadi kan dibicara tentang NFT gitu, you own it gitu.
Terus juga ekonominya tuh tokenomics, udah built-in umumnya ada tokenomics ya. Ya, ini obviously ini yang 1O sama 2O centralized, ini decentralized. Oke, jadi contohnya kayak Ethereum tadi disebut ya. Ethereum tuh sekarang kadang-kadang disebut world computer karena mereka decentralized over 2 lebih di dunia. Oke. Tentang waktu, again, waktu saya belajar any teknologi, AI, 3D graphic, and so on, saya selalu cari inventornya siapa. Jadi about 30 plus years ago, itu Satoshi kan rilis dia punya white paper ya, for the first time, terus within a few months, dia rilis Bitcoin blockchain. Nah, itu banyak sekali history-nya. Somewhere in between ini ada books written about this ya. Ada video, kalian bisa nonton itu, sama baca. Akhirnya keluar Ethereum. Oke, nah Ethereum itu, nah ini yang kalian dengar NFT, DeFi, itu semua metaverse yang DAO, pokoknya semua buzzword yang kalian, ini born dari sini. Ya, nah ini saingannya juga banyak ya, Solana, Polkadot, Avalanche, sama Cosmos segala macam. Oke, nah ini juga ada stable coin. Nah kalian kalau dari keyword gini, kalian bisa Google lah buat detailnya gitu. Tapi ini sejarahnya. Jadi kalau betul-betul you want to do your homework, mesti tahu ini asal mulanya. Jadi kita knowing where they were, where they are. Jadi kita bisa predict kurang lebih where they are going gitu. Nah, ini semua underlying teknologi sekarang yang disebut blockchain, Web3, crypto, itu nggak bisa standalone sendiri. Dia mesti digandeng dengan Web2, ya Web2. Jadi kalau saya supaya simplify the message, ini yang blue ini saya sebut A, B, C, D. E-nya itu AI, B-nya itu blockchain, C-nya itu cloud computing, D-nya itu big data, X-nya everything else. Mau mobile computing, ya mau PC, mau 3D graphics. Nah, kita ini di GDP Lab ini semua kita kerjakan. Jadi mesti fully integrated. Mereka tuh nggak bisa stand alone. Oke? Jadi ini kurang lebih for the past 60 years, semua teknologi itu bagaimana sekarang teknologi di-accumulate itu makin lama makin kompleks. Makanya I try to simplify the message A, B, C, D, karena itu easy to understand and easy to remember. Jadi underlying ini very, very kompleks sekali teknologinya. Nah, ini kan about 10 years ago kan Apple pernah ada app ya, there's an app for that. Nah, kalau blockchain juga sama. Ya, ini there's a blockchain, there's an app for running on blockchain nowadays. Jadi saya kasih beberapa aja ini ya. Jadi we have more time. Jadi contohnya banking lah. Ini DeFi yang paling gampang ya. Kalian dari mau earning semua tadi kita ngomong staking segala, mau trading, ya mau Web2 only, mau Web3 only, mau di-combine Web2 and Web3, itu semua ada. Masing-masing ini ada bidangnya. Ya ini global ya umumnya. Bukan aja di Western tapi juga termasuk actually Asia tuh pretty inovatif. Oke, jadi ini DeFi, banking, financial services itu yang the most affected karena urusan uang. Ya, itu logical kayak remittance segala macam. Ini paling gampang lah buat diintegrate-nya, and also the next logical extension. Oke. Kalau Mark Cuban contohnya nih, dia kan ini billionaire ya. Dia pura-pura dia mau pinjam uang 5.000. Sedangkan dia tuh ada deposito 10.000. Dia mesti a phone call or two, take a few days. Sedangkan kalau dia pakai KAW, dia ada 10K Ethereum, dia mau borrow, 2 minutes is done. Nah, jadi ini forget about potential making money, tapi to improve our quality of life, quality of services, ya dari days itu jadi minutes. Ya, jadi you can imagine kenapa ini putting aside yang potential financial gain, ini juga bisa improve quality of services. Karena itu a lot faster. And then the other thing is about crypto, for example ya. Mereka tuh runningnya 7 days a week, 24 hours a day. Kalau bank kan, well, kayak minggu depan nih kita ada 2 hari public holiday, tutup. Biasanya kerjanya cuma 8 to 5 PM. Sabtu Minggu tutup. Ya, jadi dari situ aja productivity ini luar biasa. Makanya itu
Kenapa saya bilang saya ada confidence ini growth-nya eventually bakal faster daripada internet? Karena mereka running-nya kayak internet, 24 hours a day. Dari situ aja udah gitu non-stop gitu, ya. Nah, ini salah satu contohnya aja. Di BCA kan kita punya sister company ya, GDP. Ini juga mereka sudah mengerjakan prototype bagaimana menggunakan blockchain buat betul-betul making faster and better service to their clients gitu. Biasalah, any teknologi kayak kita dari Nokia ke BlackBerry ke smartphone, apa sih at the end of the day? At the end of the day ya to make our life better, faster, more feature, better, and all those kind of good stuff lah. Ya makanya kenapa sekarang Nokia sama BlackBerry sekarang yang ada cuma iPhone sama Android kan. Nah ini juga sama, to improve the customer service, buat reduce cost, juga potential new revenue stream. Nah ini GameFi juga salah satu yang tadi ngomong tentang XC and other thing ya. Ini mereka ada beberapa layer, contohnya kayak blockchain, ya. Dia punya studio sama ini semua kan sekarang kita tahu ya, kayak kemarin last month a few weeks ago Microsoft udah announce tuh beli gaming studio almost 70 billion. Ya karena sekarang game tuh for many years, for decades ya, itu lebih bigger daripada Hollywood business, music and movie industry. Nah ini juga another thing that karena ini orang tuh global play game, is one of those application that makes sense kalau ditaruh di blockchain. Ya juga dulu sebelum ada Bitcoin kayak begini ya, mereka tuh udah kerjain jual beli digital goods, ya beli weapon lah, beli apa itu kan perfect sekali buat NFT application gitu, ya buat token mereka sendiri ada mereka ini. Kalau sekarang ya kasih token pakai blockchain, buat mereka tuh mudah sekali. Nah, obviously Pak Ridwan Kamil juga udah ini kemarin juga kebetulan kita ada acara GDP Tech AI Day ya, Pak Menteri Sandiaga juga bilang ngomong tentang NFT segala macam buat creative space kita. Nah ini salah satunya karena kalau kita ada barang-barang yang unik ya buat kreatif gini, arts, musik segala macam, sports gitu-gituan yang unik ya NFT is perfect for this. Juga another thing, kayak Ladies ini kan 5-star hotel ya, very high end gitu. Biasa tuh kalau orang I want to invest, nggak mungkin orang biasa tuh bisa invest. Tapi sekarang dengan adanya blockchain teknologi ini di tokenize, kita bisa aja nggak usah mesti 18 juta ya. Misalnya sekarang, kalau saya mau invest cuma misalnya 10.000 US dollar aja, ya bisa. Kalau dulu kan nggak bisa. If you don't have billion sudah out of range, biarpun you ada interest. Nah ini juga di-apply di real estate juga sekarang banyak. Mereka jual belinya pakai token kayak gini-ginian. Ya, ini juga Walmart is very interesting. Ya, mereka tuh di Kanada, ya mereka tuh base data biasa nih, berapa puluh dia punya supply chain kan mereka besar sekali kan. Delay, apalagi kalau ada something wrong, mereka nggak bisa pinpoint siapa yang salah. Dengan blockchain itu semua di-recorded every time they do. Jadi very transparent, everybody, every partner bisa lihat what's going on ya. Jadi kalau mau apa-apa tuh mudah. Ya. Bayangin ya, di 70. Jadi misalnya kalau ini macetnya di mana, stuck di mana, itu every step, the last second, the last minute mereka bisa lihat where is my stuff, stucknya gitu. Siapa yang udah bayar, siapa yang belum bayar. Nah, ini perfect solution. Ya, jadi itu very transparent karena semuanya tuh every transaksi di-record gitu. Nah, ini juga by top 1 ini, top 10 technology used by 100 institution. Kalau kalian lihat ini semua nama-nama global tuh ya, mereka juga sudah pakai teknologi. Ya, again, jadi itu sekarang blockchain teknologi dipakai more than just cryptocurrency kayak Bitcoin atau Ethereum yang kalian, Solana yang kalian familiar. It's much more than that. Itu kayak web aja, mula-mula cuma buat news, sekarang kan you have everything. Begitu pula phone, dulu cuma voice aja, sekarang kan we have everything on phone. Ya, ini sama blockchain juga. Nah ini, kalau ini almost 30 years ya, sudah dipakai di Silicon Valley startup dari Crossing the Chasm.
Nah ini obviously very US centric. 2,5% to innovators, early adopters 13,5%. Kalau saya kan baru pulang ke Indonesia 10 years ago ya, my experience kurang lebih mirip gini, tapi di Indonesia persentasenya much slower. Tadi kan kayak Pak Gabriel juga bilang, oh banyak orang masih nggak ngerti ya, ada waktu di BCA Prioritas ketemu itu nggak ngerti jadi nggak ini, karena memang di sini relatif sama US ya atau Singapore, adoption teknologi masih slow ya, masih low. Jadi kita mesti educate people tentang the benefit of using this. Sekarang kan apalagi during pandemic for the past 2 years ya, kayak kita aja sekarang pakai Zoom. Imagine bagaimana sih we cannot live without technology sekarang basically. Ya. Nah, ini umumnya kita lebih kecil. Ya, same with blockchain. Oke. Nah, jadi sekarang bagi kalian di sini juga kalian banyak yang business people ya, apakah professional atau running your business. Itu kita nggak bisa yang kalian apalagi yang ada family business udah sukses in the 20th century. Waktu zaman internet masih apply 20th century punya teknologi sama praktis. Orang-orang udah pakai BlackBerry, di sini masih pakai Nokia. Orang-orang di sini pakai BlackBerry, di sini orang udah pakai iPhone sama Android. Itu kan nggak mungkin bisa compete. Atau kalau 100 tahun yang lalu, orang ini turtle kebetulan orang pakai horses, di sini pakai car. Nggak bisa. Nah, jadi waktu di internet era juga ada lagi subkategorinya. Orang-orang semua pakai web, sedangkan kompetitor sama customer maunya udah pakai mobile, tapi orang masih kerjaan web, yaitu ketinggalan. Ya. Nah, sedangkan di sini sama. Orang ya banyak kan orang masih catching up, masih belajar internet. Wah ini belajar blockchain, bukan aja belajar blockchain, mesti ABCD, lebih pusing lagi mereka. Tapi that's where we are today, kenyataannya. Ya, jadi tiap era ini jangan sampai ketinggalan. Jadi saya masih sering dengar nih, mereka masih strateginya based on internet. Nah itu mau udah pasti rusak aja mereka, ya, karena kita udah di era gini. Ya, jadi umumnya lihat kalau kalian ada software yang udah dipakai 5 tahun, mesti di-evaluate deh. Masih relevan nggak? Apakah ini kalau kayak saya pakai analogi Nokia, BlackBerry sama Android, ini masih udah Android atau masih Nokia atau masih BlackBerry gitu. Ya. Bukan berarti oh saya udah ada phone kok. Ya phone-nya phone apa gitu. Ya. Jadi saya sih singkatnya gitu aja. Jadi kita can spend more time buat diskusi gitu. Oh, thank you, Pak Only. Itu mute. Sorry ini. Oke, buat teman-teman yang mau tanya silakan ya. Mungkin saya coba mulai dari pertanyaan pertama. Pak Only, ini izin bertanya dari Jason Harsojo ya. Berarti Web 3.0 itu hanya small part dari sebuah aplikasi saat ini ya? Well, small part apa enggak, itu tergantung nature application-nya, Pak. Tapi yang udah pasti, dia tuh sekarang Web3 nggak bisa standalone. Dia mesti digabung dengan Web2. Tentang proporsinya berapa persen tergantung aplikasinya. Contohnya nih tadi perusahaan Thrift gitu. Mereka ada Web3-nya obviously karena ada kriptonya sama blockchain-nya. Tapi kan buat interface-nya mereka masih pakai web browser atau application-nya kan. Benar kan? Itu kan Web2 teknologi. Di sini ngomong Web2 istilahnya pokoknya yang sebelum kripto aja. Ya. Jadi kita sebenarnya Web2 kan sebenarnya itu kalau ngomong technically speaking itu kan web itu kan internet, tapi kan dalam hal ini Web2 itu termasuk mobile computing. Kan banyak nih crypto exchange kayak Coinbase, Thrift semua juga ada application di mobile-nya kan. Tapi in the context of discussion pokoknya yang bukan crypto kita sebut Web2 gitu. Buat oversimplify. Tadi ada yang chat tapi dia chat dalam message ke saya. Tadi Bapak mention soal BCA Group. Mungkin saya dengar kalau Jarum Group kan sebenarnya practically punya banyak inisiatif ke arah blockchain gitu ya, mengimplementasikan menggunakan blockchain untuk implementasi. Apakah itu yang tadi ya, yang project yang di BCA? Ada contoh yang lain nggak sih Pak sebenarnya? Kita ada beberapa ya. Contohnya tadi kan title, kalau kalian perhatikan Pak Gabriel punya title tuh technical analysis sama sentimen. Ya, kan saya bilang kan A, B, C, D. Jadi kita pakai A-nya,
sama B-nya, AI-nya, B-nya kalau blockchain sama cloud sama datanya, ABCD-nya kita pakai apa? Jadi umumnya Pak kalau kita invest di token, tadi juga ada pertanyaan ya, kalau kita mau invest di token, kripto, apa sih yang kita perlu kerjakan? Itu umumnya 3 Pak, minimum. Satu fundamental analysis yang tadi Pak Gabriel udah mention, kedua the technical analysis, ketiga itu sentiment analysis. Ya. Nah, yang sekarang kita kerjakan ya di GDP Lab, kita lagi kerjakan yang sentiment analysis kita pakai AI NLP. Jadi kita crawl kayak Discord, kayak Reddit gitu ya, Twitter. Kita lihat analisis orang, oh orang mereka lagi bullish atau lagi bearish tentang Bitcoin, Ethereum, whatever lah. Contohnya. Nah itu kita ambil, terus karena itu kan millions kan Pak ya. Tadi kan volumenya luar biasa tuh. Juga kalau sekarang kalau kita lihat size Bitcoin punya kalau jadi validator Pak, per node-nya itu kurang lebih 350 gigabyte. Itu no human can do this. Itu kan tiap hari, tiap detik itu bertambah terus transaksi kan. Jadi itu perlu AI. Nah itu yang kita kerjakan, kita apply AI di blockchain. Ya itu 2. Terus udah gitu, nah sekarang juga begini seperti saya bilang, salah satunya banyak sekali scam. Benar kan? Penipuan yang itu. Itu kita juga lagi bikin buat anti-fraud, detect nih kalau transaksi yang mencurigakan, itu kita bisa liatin. Nah ini semua kita pakai AI, sama ABCD-nya lah, tadi yang saya bilang. Nah itu beberapa yang kita bisa share. Ada beberapa project yang kita nggak boleh share, not yet at least. Oke Pak. Next, Pak Helmi nanya nih, sejauh ini wallet owner dan KYC untuk individu, jika perusahaan ingin invest kripto belum bisa ya atas nama perusahaan memiliki crypto wallet. Ini mungkin lebih cocok ke Pak Gabriel nih pertanyaannya nih. Silakan Pak Gabriel. Ya, gimana kalau perusahaan apa? Jadi kalau dia mau invest sebagai perusahaan, mau invest kripto, itu gimana caranya tuh? Karena buka account-nya selalu jujur nggak ada larangan sekarang. To be honest, Thrift kan juga berbentuk PT dan kita pegang Bitcoin dalam neraca kita gitu loh. Kayak tadi yang saya bilang, kalau dulu di zaman awal punya Bitcoin, lu nggak bisa lapor ke pajak ini sebagai apa gitu. Orang pajaknya bingung ini mata uang atau komoditas atau apa. Nah tapi sekarang lu bisa gitu loh. Lu mau masukin ini sebagai neraca di dalam perusahaan punya bapak itu nggak masalah gitu, nothing wrong karena ini udah diakui negara sebagai komoditas. Istilahnya apa? Bitcoin ini sama seperti jagung, sama seperti beras. Nah, sama kalau perusahaan bapak nyetok beras ya sama kurang lebih bapak bisa nyetok Bitcoin gitu loh. Cuma perbedaannya yang sekarang mungkin yang harus diperhatikan adalah bahwa PPh-nya belum keluar peraturannya. Jadi istilahnya mungkin jualnya disarankan Bapak nunggu PPh final ini disahkan sama Bu Sri. Nah, info terakhir dari bocoran kan 0,05% itu. Nah, kalau itu udah keluar, itu bakal jadi Indonesia bakal jadi the most supportive country for crypto, to be honest. Karena negara tetangga kita semuanya pakai capital gain gitu loh. Nah, cuma kembali lagi kalau dia bisa ngitung capital gain, berarti kita kan bisa harusnya harvest capital loss. Kalau rugi trading harusnya bisa dirimbus, tapi kan nggak mungkin orang pajak kita mau ngitungin satu-satu trading pengguna kita. Jadi idealnya ya itu tadi bayar pajak final 0,05%, mau untung berapapun lu tetap bayar 0,05%. Jadi saya rasa nggak ada masalah sih itu. Ini sudah diakui, bukan lagi abu-abu seperti tahun 2014-15 enggak. Ini sudah 100% legal. Perusahaan manapun mau beli, it's okay. Bahkan kita punya klien juga perusahaan salah satu perusahaan tambang gitu yang tiap minggu they buy gitu loh, baik untuk transaksi mereka ataupun untuk neraca mereka, dan itu nggak masalah gitu. Memang bisa diakui. Interesting. Ini bisa saya tambah sedikit Silakan, Pak, Pak. institusi dari teknologi point of view ya. Kan kita tuh di sini tuh ada saying ya, if you don't have your private key, you don't own that crypto. Ya, nah kebetulan sih kayak Pak Gabriel punya perusahaan itu kan yang disebut centralized exchange. Ada lagi yang disebut decentralized exchange yang tadi ada juga di slide beliau. Ya, nah itu artinya apa? Kalau perusahaan itu kan bukan individual ya. Jadi in recent years Pak, kenapa sekarang waktu itu Bitcoin pernah hit almost 69,000 all time high? Itu salah satu reasonnya. Itu banyak institusi sedang beli banyak. Karena kayak Microsoft itu sama Tesla sekali beli kan billion. Ada yang beli ratusan million kayak Block gitu atau itu
atau ada lagi yang beli million. Pokoknya kalau institution belinya nggak kayak kita retail, ya. Jadi itu artinya apa? Itu kan bisa drive karena ada demand ya. Jadi harganya juga naik. Nah, sekarang bagaimana custody-nya? Kan itu kalau dikasih misalnya kayak MicroStrategy atau ada 3 billion, itu dikasih satu orang, dia bisa bawa lari kan. Nah, itu umumnya ada tekniknya. Misalnya dikasih ke 5 orang atau 10 orang, itu baru bisa transaksi itu barang. Nggak boleh single person. Malah di Europe tuh dia pakai nuclear bunker ya, yang bekas ex World War, itu buat store Bitcoin kayak kripto yang memang isinya itu multi-billion. Protokolnya juga kayak military gitu. Ya. Jadi dengan institution grade punya security, ya, jadi kita bisa mencegah kalau ada pegawai yang mau mencuri yang kayak gini. Contohnya last year Coinbase waktu dia kan public company ya, dia bilang dia punya dia obviously very growing ya, dia consumer retail, tapi dia punya B2B institution business itu grow-nya higher daripada dia punya retail. Tapi ya banyak retail orang nggak tahu karena itu kan bukan seksi. Tapi B2B itu sekarang lagi hot sekali buat di kripto. Ya, betul, betul, betul. Di bisnis-bisnis semua juga implementasi ya. Add ke aset ya. Makanya tadi yang company ARK Invest misalnya banyak diperdagangkan kan asetnya ya sebenarnya ya. Ada pertanyaan dari Pak Fadli nih. Izin bertanya ke Pak Only. Investasi teknologi blockchain ini kan relatif mahal ya. Maksudnya investasi di blockchain teknologi. Tapi untuk size bisnis tertentu bisa lebih murah dibanding manual proses atau even semi-automated. Apa prasyarat suatu company bisa implement blockchain? Apakah ada ekosistem yang harus dibangun terlebih dahulu? Oke. Kalau saya bilang gini Pak, ini common ya. Sekarang forget about blockchain, teknologi in general lah. Orang tuh selalu kalau past 10 years saya di sini ngomong teknologi, kayak BCD tadi saya bilang, selalu tuh ngomongnya mahal. Ya. Tapi itu pertanyaan kalau menurut saya incomplete. Kalau betul-betul mau murah sama mudah, itu ada yang disebut pencil and paper. Itu the cheapest, the easiest. You don't even train your employee. Itu kita udah diajarin dari TK kok. Kalau betul-betul. Tapi makanya saya bilang price itu is incomplete. Mesti lihat price sama slash performance atau price slash return of investment. Itu kenapa sih kita nggak mau hitung pakai tangan atau apa? Kenapa kita beli Android 10 jutaan, 20 jutaan dari Samsung? Karena udah gitu setup-nya mesti belajar, mesti 1 hari atau berapa jam. Tapi begitu sudah jalan, itu return of investment yang kita spend 20 juta di Samsung kita, Android-nya atau iPhone, whatever, itu return of produktivitas kita tuh naik. Kenapa kita sekarang beli mobil, beli motor? Kalau you betul-betul mau murah, jalan kaki aja. Tapi kan itu nggak produktif, toh. Dan jadi tentang ini, itu tergantung. Mahal, murah, tergantung you punya bisnis. Gitu. Betul. Iya betul. kan? Jadi relatively speaking nih, definisi you mahal berapa? Kayak tadi kan Pak Gabriel kalau ngomong ratusan juta. Buat orang tuh banyak, buat orang tuh mahal. Buat orang 1 juta juga mahal. Jadi tergantung nature business you apa. Betul, betul. Business requirement-nya apa. Most of all, ROI potensialnya berapa. Betul. Gitu. Mungkin kalau dari saya ada tambahin nih. Kemarin kita baru diskusi sama satu vendor AI ya di company kita. Dia pakai platform Hydro.ai kalau nggak salah ya. Jadi dia bangun platform supply chain. Nah waktu itu dia bilang gini, kita punya, kebetulan saya di FMCG ya, FMCG, terus kita ada distribution outlet, terus jualan dan sebagainya. Sebenarnya as of this moment semua record data kita tarik. Kita punya past historical data, kita tahu apa yang dijual di seluruh outlet di seluruh Indonesia. Then the questions, apa benar ada orang yang ngeliatin gitu ya, data agregatnya terus dianalisa, iya. Tapi react on real time-nya nggak ada. Jadi si siapa AI dan teknologi yang dia software yang dia mau propose ini eventually bisa bantu kita untuk tracing, untuk identify, kemudian bikin estimasi, kemudian bikin macam-macam yang ke depan gitu. Jadi saya mau bilang bahwa basic dasarnya konten yang kita punya, data yang dalam jumlah besar, sebenarnya setiap perusahaan sebenarnya collect kan sebenarnya kan. Tinggal how to implement that. Ini saya tambahkan lagi Pak ya.
kalau Bapak lihat background saya, ini kebetulan saya masih pakai background yang hari Selasa, karena GDP lagi itu adakan AI Tech Day. Saya sih cuma ngarepin ya 1.000 orang show up. Nggak tahu-tahunya ini 20 ribuan orang show up. Itu much higher than I expected, karena AI itu goes mainstream. Jadi Ya. mainstream ya Pak. Nah, sekarang di Indonesia Pak, kita tuh di Indonesia AI ya, under direction Presiden Jokowi a few years ago, kita sudah ada rilis AI Indonesia AI National Strategy waktu August 2020. Sekarang tuh dalam bentuk pelaksanaan. Jadi BUMN, government agency itu banyak sekali yang udah pakai AI. Oke. Tapi sekarang at the same time Pak, Indonesia dengan 270 million population, unlike 40 years ago, kalau mau beli komputer, mesinnya, orangnya, softwarenya dari luar negeri. Di sini tuh sudah banyak talent. Contohnya Pak Gabriel juga engineer juga di Indonesia. GDP Lab itu semua di Indonesia. Ya, jadi kalau memang mau save cost, lihat dulu lokal solusi, ya, lokal talent. Jangan apa-apa mesti ke Amerika. Itu kan exchange aja $1 dan 14.000. Nah itu bakal mahal. Itu saya setuju. Sedangkan di sini lokal tuh UI, ITB, BINUS, semua UGM yang top school kita, ITS, itu semua ada computer science for decades already. Ya, betul. Mereka produce computer engineer gitu. Jadi kalau memang mau save cost, jangan apa-apa mesti beli barang luar negeri atau import orang dari luar negeri. Itu mahal. Betul. Jadi kita udah banyak local solution. Interesting. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Alfian nih, dengan teknologi 5G yang segera, kemudian sebentar lagi 6G, dengan latency yang rendah, possibility jadi apa nih di dalam hidup kita nih, daily life? Apakah smartphone dalam bentuk AR atau VR glass? Terus, use case blockchain untuk enterprise yang paling soon apa ya Pak? Smart contract kah? Traceability kah? Oke. Ini ada beberapa question Pak ya. Ya. Itu ya sekarang dengan 5G, ya, itu dia punya low latency-nya tuh sampai 3 milisecond. 3 milisecond tuh artinya buat kita apa sih? Itu artinya kayak kita kalau di luar negeri ya, mereka tuh auto driving, kontrol mobil itu bisa real time. Latency-nya karena itu 3 milisecond, jadi bisa real time. Oke. Itu salah satu kebutuhan kita. Kalau kita pakai phone, suddenly tuh 5G lebih cepat daripada kita main Wi-Fi di rumah, latency-nya juga lebih bagus. Kita tuh basically instant on wherever we are. Ya. Sekarang blockchain, kalau yang tadi Pak Gabriel kan explain banyak staking, Pak. Umumnya itu staking sekarang mesti di server. Karena memang requirement berapa gigabyte ini, berapa gigabyte itu, dia punya bandwidth. Kalau sampai mereka nggak perform, itu bisa di-penalize. Benar kan? Contoh Ethereum. Nah, imagine dengan sekarang kalau kita punya phone, memori, hard disk, terus dia punya bandwidth network makin lama makin cepat, kita bisa staking di phone kita. Nggak harus mesti di desktop atau di server gitu. You can go anywhere. Ya, jadi makanya tadi balik ke ABCD itu Pak. Kalau contohnya aja ngomong AI sama blockchain, itu 1+1 bukan 2, itu jadi 11. Karena you combine the power of itu, power usefulness impact-nya itu eksponensial. Begitu pula kalau Bapak ingat dulu nih sebelum zaman internet 25 tahun yang lalu, PC useful. Tapi PC di-connected sekarang kita bisa ngobrol sama-sama begini globally, itu kan lebih powerful kan? Di-connected through network. Jadi ini tiap kali kalau kayak A plus B plus C, itu bukan 3, itu jadi 111. Jadi itu umumnya tuh eksponensial. Kalau digabungin ini semua complementary technology. Sama ini semua. Jadi masih ada tanya yang tadi, yang kalau use case yang umum dipakai di Indonesia itu apakah cuma implementasi smart contract-nya aja untuk traceability atau apa gitu, Pak? Itu begini, kita juga di Indonesia ya, ada tuh saya kemarin find out dari presentation a few weeks ago ya, Pak siapa tuh saya lupa ya. Beliau kan bilang salah satunya supply chain tuna di Indonesia. Ya, sama Sunpride, pisang Sunpride. Ya, oke. Jadi kita tuh udah banyak aplikasi, cuma not evenly distributed aja Pak. Itu supply chain,
itu paling benar. Contohnya lagi a few years ago di China ya, ada keributan orang kena E. coli atau beefnya gitu. Kalau kita supply chain di track sama itu, ya karena itu tahu ini datangnya dari Bogor atau dari Surabaya atau dari Jakarta, itu langsung kita isolate, itu dagingnya dari mana itu datangnya. Jadi bukan semua nationwide kita shutdown. Jadi itu traceability-nya, auditing-nya, compliance-nya itu udah built-in kalau di blockchain. Karena juga itu public. Kalau SQL database biasa, nggak ada yang begituan. Betul, Pak. Kelihatannya memang paling umum sih traceability ya yang dipakai untuk supply chain ya, Pak ya. Benar, transparansinya, Pak. Kayak contohnya kalau Bapak lihat ya, Bapak pakai Bitcoin Explorer, Ethereum Black Explorer, you tahu, destination, address-nya siapa, from where to where, when, all those detail information ada kan? Betul. Transparan lagi, openly public. Betul. Terus terang, saya kan juga sourcing supply chain sampai ke farm. Farm itu bisa saya kebetulan beli oolong tea di seluruh dunia. Nah, teh ini beli datang dari farm-farm, tapi yang lebih penting adalah ada yang namanya pesticide residue, remaining pesticide residue. Nah, di negara tertentu batasannya harus sekian, di negara tertentu batasannya sekian, di negara. Jadi kalau kita mau kita kebetulan mau ekspor ke beberapa negara, import atau ekspor, itu residu control monitoringnya eventually very headache loh. Karena dari farm ini sekian negara lain-lain. Tiap negara lain ada 260 jenis yang kita harus kontrol. Nah, menurut kita setelah kita pikirin ulang, ini kelihatannya implementasi memanfaatkan platform blockchain dan dia punya smart contract kemungkinan jadi visible untuk itu gitu. Ya, itu perfect buat cross border, global, multiple party. Itu teknologi land itself to be used for this kind of application, Pak. Smart contract definitely the answer. Interesting. Mungkin nanti saya coba kontak Bapak tuh, kayaknya menarik tuh. Boleh, kita discuss privately nanti ya. Boleh, Pak. Like I said, Pak, blockchain is one key component, tapi mesti ABCDX, Pak. Nggak bisa satu aja. Satu doang, betul. Ya. Oke. Kan kalau banyak kan kalau bisnis, Pak, they don't care technology, they don't want to know, give me solve my business problem. That's what it boils down to. Benar kan? Betul. Mungkin kalau Bapak teknologis mungkin ada interest, tapi from company point of view, we can solve this with ABCDX gitu. Betul. Ada Bu Rusdianti Salim tanya, Pak Only, Pak Gabriel, apa aja opportunity yang dapat kita raih dengan perkembangan blockchain, crypto, metaverse bagi UMKM? Silakan. Pak Gabriel, silakan. Ya, jadi kayak tadi yang Pak On bilang, memang untuk nimbalin ya, staking memang betul saat ini server diharuskan menyala terus ya. Kalau sampai server itu mati, server thrift mati aja ya, misalnya mati ya, jangankan 5 menit, 1 menit mati, itu dana kita dipenalize. Makanya salah satu operasi paling kompleks itu adalah staking, dan kita spend benar-benar luar biasa untuk staking ini. Dan Thrift is the only platform yang berani jamin ini. Jadi kalau misalnya ada penalize, itu yang dipotong bukan dana nasabah, tapi dana perusahaan. Nah, itulah pentingnya teknologi ya dalam blockchain. Nah, sedangkan untuk di UMKM ini, apa yang bisa chance kita ya dapat cuan dari kripto ini apa gitu loh. Kalau dari pandangan saya, ya otomatis di Indonesia kita kan nggak bisa accept cryptocurrency, kita nggak boleh sama BI dan lain sebagainya. Yang bisa dimanfaatin menurut saya itu NFT. Kalau mau iseng-iseng nyoba, nah, siapa tahu Bapak bikin suatu karya, lalu ada investor yang tertarik, lalu jadi hype seperti Gozali kemarin, itu who knows. Tapi kalau untuk penempatan dalam istilahnya dalam tradisional bisnis, istilahnya orang tua saya kan tradisional bisnis nih, orang tua saya juga istilahnya distributor elektronik dan juga kontraktor. Nah, ya itu nggak bisa untuk saat ini. Saya rasa marketnya belum bisa untuk diterapkan ke dalam blockchain karena belum tentu semua itu perlu blockchain. Kan kemarin contoh ada yang lucu, ada proyek token lokal yang mau bikin point reward itu di blockchain kan. Lalu saya sampai ngomong gini loh, ngapain point reward itu blockchain kan, sudah ada OVO, sudah ada ShopeePay yang poinnya itu benar-benar gampang ya kan, nggak perlu blockchain.
sudah enak ditaruh blockchain itu kan jadi lebih mahal gitu. Jadi menurut saya nggak semua yang ada sekarang itu perlu di blockchain-kan gitu loh. Tapi kalau mau cari peluang ya otomatis dari kripto saat ini the most possible way ya investing, trading, staking sama NFT. Tapi kalau untuk diimplementasikan ke dalam bisnis saya rasa I don't think it's necessary, apalagi blockchain Ethereum sekarang kalau digunakan untuk save data itu benar-benar luar biasa mahalnya sih. Kalau dari pandangan saya gitu, mungkin Pak On bisa nambahin. Oke, ini ada beberapa question ya dari one question ini ya. Saya bedakan dengan blockchain sama kripto saya jadikan satu, metaverse saya keduain. Jadi saya jawab dua part ini ya. Blockchain / kripto itu kalau buat UMKM yang bisa mereka ini, kalau mereka misalnya mereka partner nih, contohnya kan Bu Rusdianti dari BCA ya. Kalau beliau itu BCA ada blockchain, mereka itu bisa cek statusnya, mereka punya status itu di mana transaksi umpamanya ya, kayak misalnya buat eKYC, buat loan, KPR ya. Terus kedua, itu seperti Pak Gabriel bilang, kita tuh nggak boleh transaksi kripto sebagai pembayaran. Ya, di Amerika juga banyak kan tuh dibedakan, kripto itu token sebagai utility atau sebagai security. Security maksudnya kayak stok gitu ya. Kalau Ethereum, many years ago sudah dikategorize sebagai utility, bukan sebagai security. Makanya mereka tuh nggak gitu khawatir. Ya. Jadi kalau kita pakai misalnya tadi Pak Gabriel tentang loyalty point kalau mau dikasih itu, asal positioning itu sebagai utility token, kita fine. Ya, kalau di luar negeri itu kayak Coinbase baru announce a few months ago, mereka tuh udah bisa bayar gaji orang pakai kripto. Ada beberapa startup bayar pakai kripto. Terus udah gitu mau remittance juga pakai kripto. Nah, itu kan kalau remittance standar bisa 10-15% pakai kripto itu murah sekali. Ya. Nah, kalau sampai tentang gas fee salah satu isu di Ethereum yang memang mahal, ya, itu kita bisa pakai Polygon Matic L2 solution karena itu masih cheaper, is a fraction of it. Oke. Nah, kalau tentang ke metaverse, itu umumnya kita mengharapkan kalau nanti kayak semacam Zoom ini atau Microsoft Teams gitu ya, atau nanti Meta / Facebook tuh come up dengan solusi di mana meeting kita nih bukan 2D begini, tapi kita bisa ada whiteboard, seolah-olah di 3D room, segala macam dijadikan metaverse, itu UMKM asal pricing itu terjangkau seperti Zoom sekarang. Jangan minta miliar-miliaran, itu UMKM nggak jangan. Kan sekarang UMKM semua juga banyak kan pakai Zoom. Zoom malah ada yang free version-nya malah. Jadi itu terjangkau sekali pricing-nya. Kalau mereka itu company yang bisa, ini yang gampang ya, buat metaverse, mereka mengadakan mereka punya webinar atau meeting semua, itu low hanging fruit. Gitu. I see. Betul. Well, ya, betul. Ini tambahannya ada pertanyaan dari Pak Reinhardt nih. I want to ask to Pak Only, based on Pak Gabriel presentation, Indonesia is in the 7th place of crypto users, right? What do you think about the producers or the developers? Are we ready? Jadi lihat dari sisi developer di Indonesia, apakah kita sudah siap? And might want to compare with other better countries. What can we improve with current progress? Itu pengertian saya sih itu data dari Pak Gabriel number 7 itu in term of Consumer, transaksi sama ownership of crypto ya, bukan from technology engineering. Betul. Nah, kalau menurut saya bagaimana nih? Ya. Nah, tentang engineering crypto ya, developer buat software engineering crypto, kita tuh mengalami shortage globally. Bukan aja di Indonesia, globally. Ya karena apa? Karena ini barang baru. Kayak dulu iPhone sama Android. The first 5 years mereka keluar, kita tuh kelabakan mau cari mobile engineer buat program. Itu susah. The first 5 years of web juga sama. Jadi begitu pula AI. Pokoknya the first 5 years of any emerging technology selalu shortage. Kalau kita sekarang di GDP Lab, kita lucky. Karena kita teknologis, kita bisa pick up ini quickly. Kita tuh sekarang kurang lebih udah ada 60 engineers yang udah ambil training tentang Solidity programming. On top of itu,
kita juga udah invest globally. Jadi kita bisa belajar nih sama company yang kita invest. And the third one, kita partner. Jadi saya personally di GDP Lab, kita ada hire 5 PhD S3 ya di bidang ini, supaya kita belajar lebih cepat. Kita kalau belajar sendiri sih bisa. Ya, tapi take longer. Mendingan kita spend a little bit money, tapi kita cepat. Jadi ada bimbingan expert-expert yang udah puluhan tahun memang S3-nya di bidang ini. Jadi waktu kita deliver ke klien, kita feel comfortable gitu. Ya, ada expertise ya. Terus terang kalau di job market, memang developer, mereka yang ngerti mengenai blockchain, Solidity, programming, kemudian AI, itu very highly paid ya by the way ya. Ya itu kan supply demand Pak. Kalau shortage ya reflect ke pay-nya. Betul, betul. Sama kayak kripto, human juga sama. Betul. Ini ada pertanyaan nih dari Pak Helmi. DFX, bursa kripto pertama di dunia sebentar lagi akan hadir di Indonesia. Apa dampaknya pada perekonomian nasional? Mungkin ke Pak Gabriel kali ya. DFX, bursa kripto pertama. Ya, jadi sebenarnya bursa itu bursa kripto yang sering teman-teman dengar itu sebenarnya cuma apa ya, server pencatatan aja lah. Kan in the end teman-teman juga bakalnya ketemunya di depan itu sama crypto exchange seperti Thrift dan teman-teman saya yang lain di Asosiasi Pedagang Kripto kan. Jadi Thrift, saya sendiri kan juga salah satu pendiri dari Asosiasi Pedagang Kripto. Dan dari teman-teman sekarang dari Asosiasi Pedagang Kripto itu, nanti yang akan dicetuskan oleh pemerintah itu bursa kripto. Bukan berarti teman-teman bisa langsung transaksi di bursa kripto itu, bukan. Jadi bursa kripto itu gunanya cuma nyatet transaksi aja yang terjadi di pedagang-pedagang kripto seperti Thrift dan teman-teman saya yang lainnya itu nanti dicatat di bursa kripto. Tapi teman-teman deal-nya ya tetap sama dengan sekarang ini. Jadi dari sisi pengguna sih tidak ada perbedaan sama sekali. Cuma back end-nya aja lah istilahnya, pencatatannya aja. Ya, konsepnya seperti jadi kayak saham ya, ada custodian dan sebagainya. Jadi in the end ya end user doesn't feel anything gitu, nggak ada perbedaan apapun ya, sama seperti sekarang aja. Gitu. Cuma bedanya ada pencatatan doang. Mungkin yang sebelumnya dengan Pak Bekti sekarang manual, nanti dirubah jadi ke otomatis gitu. Ini saya tambahkan sedikit ya. Silakan Pak. Itu Pak, intinya gini, competition is good. Ya, jadi ini masing-masing bursa exchange kita tuh lebih kompetisi, banyak kompetisi. They will provide a better service, more secure service, kayak gitu-gitulah. Ya, jadi buat kita tuh kompetisi gini ya, buat apa yang trading begini ya, I think it's good for everybody ya, lebih kompetitif gitu. Betul, betul. Oke, great. Mungkin Pak Adrian ada yang mau di sharing Pak? Atau ini karena kelihatannya questionnya udah habis nih. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Siap, siap. Oke, mungkin kelihatannya udah nggak ada. Teman-teman, bagi yang namanya disebut, itu ada dapat giveaway kerjasama dari Thrift dan Ika Prama. Nanti mungkin silakan kontak ke Pak Randy ya. Terus Pak Only, Pak Gabriel Ray, saya mau ucapkan terima kasih atas waktu dan support-nya dalam sesi ini. Kita really appreciate ya, karena banyak know-how yang kita dapat, especially kemarin terus terang banyak yang tanya, Pak real implementation-nya apa sih Pak di bisnis? Terus saya bilang ya ikut aja besok di join-nya ya gitu ya. Itu betul, banyak orang tanya. Kalau dari saya sendiri di perusahaan kita melihat one option itu ya sesuai kebutuhan aja sih sebenarnya. Jadi kita butuhnya apa, dan saya percaya memang teknologi nggak berdiri sendiri, jadi nggak cuma blockchain sebagai platform terus kita mau ngapain di atasnya, tapi memang harus ada kombinasi lah, gabungan dari beberapa teknologi, karena nggak mungkin berdiri sendiri. Mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih buat semua partisipan, terima kasih untuk waktunya. Thank you ya. Thank you. Bye bye. Bye. Terima kasih.